wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Arul Khairon Rahim dari kelas 1B Administrasi Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan membahas materi indikator demografi serta keterkaitannya dengan perencanaan pendidikan. Materi ini sangat penting karena pendidikan tidak dapat direncanakan tanpa memahami kondisi penduduk yang menjadi subjek utama pendidikan itu sendiri. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini adalah yang pertama, memahami konsep demografi dalam konteks pendidikan. Yang kedua, menjelaskan indikator demografi secara komprehensif. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan demografi dengan perencanaan pendidikan. Dan yang terakhir, memberikan contoh aplikatif dalam kebijakan pendidikan. Demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika penduduk, meliputi jumlah, struktur, persebaran, dan perubahan penduduk dari waktu ke waktu. Nah, pada bagian ini saya akan membahas indikator demografi secara lebih mendalam. Dan dalam indikator demografi ini ada 10 indikator. Yang pertama, jumlah penduduk. Jumlah penduduk adalah total orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu. Indikator ini menjadi pintu utama dalam seluruh perencanaan pendidikan. Dalam konteks pendidikan, jumlah penduduk itu menentukan skala layanan pendidikan, kebutuhan anggaran pendidikan, jumlah satuan pendidikan, serta daya tampung peserta didik. Wilayah dengan jumlah penduduk besar memerlukan sistem pendidikan yang kompleks dan terorganisasi dengan baik. Sebaliknya, wilayah dengan jumlah penduduk yang kecil membutuhkan pendekatan pendidikan yang lebih fleksibel, kayak sekolah terpadu atau pembelajaran jarak jauh. Nah, tanpa data jumlah penduduk yang akurat, perencanaan pendidikan berisiko tidak efisien dan tidak tepat sasaran. Yang kedua, komposisi penduduk. Komposisi penduduk menggambarkan struktur penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Dalam perencanaan pendidikan, struktur usia merupakan aspek paling krusial. Komposisi usia membantu perencanaan pendidikan menjawab pertanyaan seperti berapa jumlah penduduk usia PAUD, berapa usia sekolah dasar, berapa usia sekolah menengah, dan berapa usia pendidikan tinggi. Selain usia, tingkat pendidikan penduduk juga penting untuk mengukur kualitas sumber daya manusia, merancang program kejar paket, dan menentukan kebijakan pendidikan non-formal. Yang ketiga, fertilitas. Nah, fertilitas menunjukkan tingkat kelahiran dalam suatu wilayah. Indikator ini sangat penting untuk proyeksi kebutuhan pendidikan di masa depan. Angka fertilitas yang tinggi berarti peningkatan jumlah anak usia sekolah dalam 5-10 tahun ke depan. Lalu, peningkatan kebutuhan guru dan peningkatan kebutuhan sarana pendidikan. Dalam perencanaan pendidikan, fertilitas digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang, pembangunan sekolah baru, dan pengembangan kebijakan PAUD. Yang keempat, mortalitas. Nah, mortalitas menunjukkan jumlah kematian dalam suatu populasi. Penurunan angka kematian mencerminkan peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pendidikan, mortalitas berdampak pada stabilitas jumlah penduduk usia sekolah, keberlanjutan peserta didik, dan perencanaan pendidikan lanjutan. Daerah dengan mortalitas rendah cenderung memiliki tingkat partisipasi pendidikan yang lebih tinggi karena anak-anak memiliki peluang hidup dan belajar yang lebih baik. Yang kelima, migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, baik sementara maupun permanen. Migrasi sangat mempengaruhi perencanaan pendidikan karena mengubah distribusi peserta didik, menciptakan lonjakan siswa di daerah tujuan, dan menyebabkan penurunan siswa di daerah asal. Dalam konteks pendidikan, migrasi menuntut fleksibilitas sistem zonasi, redistribusi guru, dan penyesuaian daya tampung sekolah. Yang keenam, harapan hidup. Harapan hidup menunjukkan rata-rata usia hidup penduduk. Indikator ini mencerminkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Harapan hidup yang tinggi mendorong berkembangnya pendidikan orang dewasa, pelatihan keterampilan kerja, dan konsep pendidikan sepanjang hayat. Dalam perencanaan pendidikan modern, pendidikan tidak lagi berhenti pada usia sekolah, tetapi berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Yang ketujuh, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dapat menjadi peluang jika diiringi peningkatan kualitas pendidikan, dan akan menjadi tantangan
jika sistem pendidikan tidak siap. Nah, perencanaan pendidikan harus mampu mengantisipasi lonjakan peserta didik, menjaga rasio guru dan siswa, dan memastikan mutu pendidikan tetap terjaga. Yang kedelapan, urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Fenomena ini sangat berdampak pada sistem pendidikan. Dampak urbanisasi terhadap pendidikan antara lain kepadatan sekolah di perkotaan, kekurangan sekolah di daerah pedesaan, dan ketimpangan kualitas pendidikan. Yang kesembilan, distribusi penduduk. Distribusi penduduk menunjukkan persebaran penduduk dalam suatu wilayah. Distribusi yang tidak merata menyebabkan ketimpangan akses pendidikan, kesulitan menjangkau daerah terpencil, dan kesenjangan mutu pendidikan. Dalam konteks ini, perencanaan pendidikan harus bersifat inklusif dan berkeadilan, dengan memperhatikan wilayah tertinggal dan terpencil. Dan yang terakhir, kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan jumlah penduduk persatuan wilayah. Kepadatan tinggi berdampak pada ukuran kelas yang besar, keterbatasan sarana prasarana, dan beban kerja guru. Sebaliknya, kepadatan rendah menuntut pendekatan pendidikan yang lebih adaptif agar layanan pendidikan tetap efektif dan efisien. Nah, indikator demografi yang sudah saya sebutkan tadi digunakan dalam berbagai model perencanaan pendidikan seperti social demand approach, manpower planning approach, cost effectiveness dan cost benefit analysis, dan terakhir, long-term educational planning. Untuk memahami peran indikator demografi secara nyata, kita dapat melihat penerapannya dalam berbagai kebijakan dan praktik perencanaan pendidikan. Contoh pertama, perencanaan jumlah sekolah dan ruang kelas. Data jumlah penduduk dan struktur usia digunakan oleh pemerintah daerah untuk menentukan kebutuhan sekolah baru. Misalnya, ketika jumlah penduduk usia sekolah dasar meningkat secara signifikan dalam 5 tahun terakhir, maka Dinas Pendidikan perlu merencanakan pembangunan ruang kelas baru atau sekolah tambahan. Tanpa data demografi, pembangunan sekolah beresiko tidak tepat lokasi atau tidak sesuai kebutuhan. Contoh kedua, penentuan zonasi sekolah. Kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru sangat bergantung pada data kepadatan dan distribusi penduduk. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi membutuhkan lebih banyak sekolah dengan daya tampung besar. Sebaliknya, wilayah dengan penduduk jarang memerlukan kebijakan khusus agar akses pendidikan tetap terjamin. Contoh ketiga, distribusi dan penempatan guru. Indikator migrasi dan urbanisasi digunakan untuk mengatur pemerataan guru. Daerah perkotaan yang menjadi tujuan migrasi sering mengalami kelebihan peserta didik, sehingga membutuhkan tambahan guru. Sementara itu, daerah pedesaan yang ditinggalkan penduduk sering kekurangan tenaga pendidik dan memerlukan kebijakan afirmatif. Contoh keempat, pengembangan pendidikan vokasi dan keterampilan. Data komposisi penduduk usia produktif dan tingkat pengangguran digunakan dalam perencanaan pendidikan vokasi. Ketika jumlah penduduk usia kerja meningkat, pemerintah perlu memperkuat pendidikan kejuruan dan pelatihan keterampilan agar lulusan siap memasuki dunia kerja. Contoh kelima, perencanaan pendidikan sepanjang hayat. Indikator harapan hidup menjadi dasar pengembangan pendidikan non-formal dan pendidikan orang dewasa. Masyarakat dengan harapan hidup tinggi membutuhkan akses terhadap pelatihan keterampilan, pendidikan kesetaraan, dan pembelajaran berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan contoh terakhir, kebijakan afirmatif di daerah tertinggal. Nah, data distribusi penduduk dan kepadatan penduduk digunakan untuk mengidentifikasi daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah dapat merancang kebijakan khusus seperti sekolah satu atap, bantuan pendidikan, atau pembelajaran jarak jauh agar pemerataan pendidikan tetap tercapai. Melalui berbagai contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator demografi bukan sekedar data statistik, tetapi menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan pendidikan. Perencanaan pendidikan yang berbasis demografi memungkinkan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan menambah wawasan kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.